Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang teknik pemodelan objek atau objek modeling teknik. Di sini kita akan bahas bagaimana kita memodelkan objek ke dalam sebuah sistem, gitu ya. Maksudnya adalah mengadaptasikan sistem berdasarkan objek yang ada di sekeliling kita, gitu ya. Terutama khususnya adalah untuk yang memang terkait langsung dengan sistem yang akan kita buat, gitu. Nah, sebelum ke sana kita coba review dulu apa yang sudah kita sampaikan di minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang apa sih sebetulnya objek oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Nah, ini yang kita bahas minggu lalu. Jadi pada dasarnya PBO itu merupakan sebuah paradigma pemrograman yang menitikberatkan perancangan sistem berdasarkan objek. Ya, jadi kita nanti melihat sistem itu seperti objek-objek yang saling terhubung, gitu ya. Di sana kode yang kita miliki nantinya itu akan dipecah menjadi bagian-bagian yang memang nantinya mempunyai fungsionalitas ya tertentu, gitu ya. Jadi masing-masing pecahan itu yang kita sebut sebagai kelas. Nah, di dalamnya ada yang namanya kalau masih ingat ada yang namanya properti dan metode, gitu ya, atau atribut dan perilaku, gitu ya. Kalau kita bicara tentang pemrograman, nah ini terminologi yang akan muncul di dalam bahasan pemrograman berorientasi objek. Jadi ada yang namanya kelas dan ada yang namanya objek, gitu ya. Kelas itu ada sebuah blueprint atau cetakan atau abstraksi dari objek. Nah, nantinya dia bisa digunakan untuk membuat objek, ya, bukan hanya satu, tapi dari satu, banyak, gitu ya. Nah, kemudian objek sendiri itu merupakan bentuk akhir dari sebuah kelas. Atau kita bisa sebut kelas bisa membuat objek, gitu ya. Nah, proses untuk membuat objek dari sebuah kelas itu kita sebut sebagai proses instansiasi objek, gitu. Kemudian kita juga minggu lalu membahas tentang konsep penting yang ada di dalam PBO. Ya, yang pertama adalah abstraksi. Jadi kita mencoba mengabstraksikan objek nyata ke dalam bahasa pemrograman yang nantinya kita bentuk dalam sebuah kelas, di mana di dalam kelas tersebut ada yang kita sebut sebagai properti dan metode yang pada dasarnya belum mempunyai nilai, gitu ya, masih abstrak. Nah, nanti ketika kita membuat sebuah objek, ya, dengan melakukan instansiasi, barulah di sana kita bisa menyisipkan nilai, ya, di dalam objek tersebut, gitu. Kemudian yang kedua, polymorphism atau polimorfisme. Jadi ketika kita belajar tentang PBO, nanti kita bisa membuat sebuah kelas yang bisa dibentuk dari beberapa kelas yang berbeda, gitu ya. Bisa jadi nanti mengekstend sebuah kelas tapi mengimplementkan kelas lain, gitu ya. Nanti di dalam kode pun ada istilah seperti itu. Jadi ada istilah extend sebuah kelas kemudian implement kelas tertentu, gitu ya. Jadi konsep ini nanti akan dipelajari juga di dalam pengkodeannya. Kemudian inheritance, yaitu pewarisan. Jadi ketika kita membuat sebuah kelas, nantinya kita bisa mewariskan kelas tersebut ketika kita membuat kelas baru, gitu. Nah, sama halnya dengan kita manusia, ketika kita menjadi seorang orang tua, kita bisa mempunyai anak dari kita, gitu ya. Nah, ada sifat atau perilaku yang nanti dibawa, yang diwariskan kepada anak. Nah, konsep ini yang kita ambil dalam pemrograman berorientasi objek yang kita sebut sebagai inheritance. Dan dalam implementasinya di kode itu nanti akan kita gunakan extend biasanya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah kelas, kita buat sebuah kelas, kemudian kita ingin mempunyai sifat dan perilaku yang sama dan kelas yang sudah ada, gitu ya. Tapi kita nanti bisa menambahkan sifat dan perilaku baru. Nah, kita bisa menggunakan inheritance ini, gitu. Kemudian, nah ini yang kita sebut sebagai enkapsulasi atau pembungkusan. Jadi pada dasarnya memang konsep kelas di dalam PBO ini memang menggunakan konsep pembungkusan, gitu ya. Jadi di dalamnya nanti
sifat dan perilaku yang dimiliki sebuah kelas itu tidak bisa serta-merta diakses oleh kelas atau objek lain yang berada di luar lingkungan kelas tersebut gitu. Jadi ada istilahnya ada hak akses gitu ya. Nanti akan kita ketahui contohnya ada apa namanya private, kemudian public ya protected gitu ya. Nah itu yang nantinya bisa menjadi akses modifiernya lah istilahnya gitu ya. Nah, ini yang kita bahas minggu lalu.